Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap kita masih diberi lindungan Allah, masih diberi kasih sayangnya, dan tetap diberikan kesehatan sampai pada hari ini. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali dalam channel saya Kalam Sejarah. Dan kali ini kita masih membahas tentang serial Sahabiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sahabat dari golongan wanita yang jarang diketahui oleh kaum muslimin atau bahkan terlupakan sama sekali. Dan referensi yang kita gunakan teman-teman masih sama, yakni buku yang berjudul Kisah-kisah Wanita Menakjubkan dalam Kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Ustadz Miftahul Asror Malik. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, marilah kita masuk dalam pembahasan yang akan membahas salah seorang sahabiah yang bernama Arwa binti Quraish radhiyallahu anha. Nama beliau adalah Arwa binti Quraish bin Rabi'ah. Ibundanya bernama Ummu Hakim binti Abdul Muthalib. Dia adalah ibunda dari Khalifah ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan pada awalnya teman-teman, Arwa menikah dengan Affan bin Abi al-Ash dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Utsman dan Aminah. Lalu beliau menikah lagi dengan Uqbah bin Abu Mu'id dan memiliki 6 orang anak, yaitu Wahid, Imarah, Khalid, Ummu Kulsum, Ummu Hakim, dan Hindun. Arwa teman-teman adalah salah seorang wanita yang terkenal dengan kecerdasan dan kedermawanannya. Sikap baik ini pun menurun kepada putra tertuanya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia juga memiliki peranan yang penting ketika Utsman memeluk Islam. Sekalipun suaminya Uqbah bin Abi Mu'id adalah orang yang membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Dan ketika tahu bahwa anak tirinya Utsman bin Affan telah memeluk Islam, Uqbah pun menjadi marah teman-teman dan langsung menemui Arwa. Uqbah bertanya, "Apakah kamu tahu yang dilakukan oleh putramu Utsman?" Arwa menjawab, "Sebetulnya apa yang telah diperbuat oleh Utsman sehingga kamu bertanya demikian?" Uqbah teman-teman kemudian berkata, "Asal kamu tahu saja bahwa Utsman telah menjadi sombong dan tidak menerima nasihat saya lagi. Dia telah memeluk Islam dan mempermainkan agama nenek moyang kita." Uqbah berkata lagi, "Apakah kamu tidak malu dengan apa yang telah diperbuat Utsman? Dia ikut membantu Muhammad menyebarkan agama Islam. Apakah kamu tidak malu jika dia mengagungkan Muhammad dan agama Islam?" Arwa menjawab, "Kenapa saya harus malu? Sedangkan Utsman melakukan suatu perbuatan yang baik dan Muhammad juga telah mengajarkan yang baik kepadanya." Mendengar jawaban Arwa, Uqbah menjadi semakin marah teman-teman. Namun Arwa berkata lagi, Utsman adalah anak yang baik dan menjadi semakin baik semenjak mengikuti ajaran yang dibawa Muhammad. Dan kita tahu teman-teman, kisah sebelum ini namanya sahabiah yang saya bahas itu adalah Arwa binti Abdul Muthalib radhiyallahu anha. Arwa juga namanya. Dia juga membela Kulaib di depan saudaranya Abu Lahab. Dan persis apa yang dikatakan Arwa binti Quraish, ibunda dari Utsman bin Affan ini teman-teman. Dua Arwa ini sama-sama berkata, anaknya semakin baik ketika mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada kisah teman-teman. Uqbah pun berkata dengan marah, "Kamu memang bodoh. Kamu sengaja membiarkan Utsman dekat dengan Muhammad. Sungguh aku tidak akan bertanggung jawab lagi dengan kalian apabila terjadi apa-apa." Nah, ketika Utsman pulang ke rumah teman-teman, Arwa pun menghampiri anaknya. Dia berkata, "Bapakmu Uqbah telah mengetahui bahwa kamu memeluk Islam. Namun kamu jangan khawatir karena aku akan melindungimu dari apapun." Dan ketika Utsman memeluk Islam, Arwa memang belum memeluk Islam. Oleh karena itu teman-teman, Utsman sangat bahagia mendengar jawaban ibundanya. Baginya ini adalah waktu yang tepat untuk mendakwakan Islam kepada ibundanya. Utsman pun berkata, "Wahai ibuku, marilah kita menerima agama Islam karena ia adalah agama yang baik dan benar. Dengan memeluk Islam, ibu akan selamat dunia dan akhirat." Arwa pun menerima tawaran putranya teman-teman. Dia berkata, "Wahai Utsman putraku, ibu bangga denganmu. Ibu menerima agama Islam dan mulai sekarang ibu akan menjadi muslimah." Dan alangkah bahagianya Utsman. Sungguh dia merasa tidak mendengar kabar yang lebih membahagiakan daripada apa yang baru saja diucapkan oleh ibundanya itu.
Arwah pun resmi memeluk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat yang dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Bersama dengannya pada waktu itu adalah Ummu Kulsum, putrinya atau saudari tiri Utsman yang juga menyatakan memeluk Islam. Alangkah beruntungnya Arwah ketika masuk Islam, teman-teman. Sebagai ibunda daripada seorang sahabat terdekat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang selanjutnya terpilih menjadi khalifah ketiga umat Islam, dia juga menjadi mertua dari dua putri Rasulullah SAW. Dia pun berperan sebagai ibu mertua yang baik bagi Ruqayyah dan Ummu Kulsum binti Rasulullah SAW. Dan teman-teman jangan salah paham, Utsman tidak langsung sekaligus menikahi dua putri Rasulullah, tapi beliau menikah dengan Ruqayyah terlebih dahulu. Begitu Ruqayyah wafat, maka Rasulullah kemudian menjodohkan Utsman kembali dengan putrinya yang sekaligus adik dari istrinya yang pertama, yaitu Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Teman-teman sekalian, kisah ini ditutup dengan Arwah kembali ke rahmatullah pada tahun ke-5 Hijriah dalam usia 90 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kita bertemu dalam kisah-kisah wanita menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah SAW, sahabiah Rasulullah yang terlupakan oleh kaum muslimin pada umumnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.